Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali ta'lim kita pada pagi hari ini. Kajian kita pada pagi hari ini yaitu kitab Adabus Murid. Bagi teman-teman yang mempunyai kitab yang ikuti live ini, silahkan dibuka Faslun wahdar kul hadan wafid ala wadul masyu'ati qabla su'ati. Faslun wahdar ayyuhal muridu kulal hadri min tahdil jum'ati wal jama'ah. Syarifah 13. Dan juga yang cetakan yang lain yaitu Syarifah 18 kecil. Oke, mari kita awali ta'lim kita, kajian kita pada pagi dengan berdoa dulu. Dan pastikan bagi para peserta yang live, yang live, pastikan Anda mengikuti live kami di Pondok Pesantren Darul Izwah ini sampai selesai. Dan insya Allah Anda akan mendapatkan berkah daripada mengikuti live kami. Oke, mari kita awali dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tukhrijuni min dhulumati wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudkhiluni ma ashkala haddi fahmi annaka anta ta'lam wa la a'lam innaka anta alamul ghuyub. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudi bil insan binur fi kulli hadin wa basin adada ma wasi'ahu Allah. Allahumma inna nas'aluka fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa minal mutakallim bi lughati sayyidil mursalin. Allahumma zayyina bil halmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Syekhna umur al-Hansi bin Walid al-Hasan Rahmat bin Abdul Abbas al-Hasan Abbas bin Abdul Abbas al-Hasan min khair dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, ketusulna bil amas, yakni sebelum kita teruskan kaji berikutnya, kun syridal hirsi ala imarati ma ba'da surat al-haid ila tulu'.
kun sayyidul hirsi ala imarati ba'da salat subhi ila tulu'i wa ma ba'da al-'asri ila al-ghurubi fa hadani waqtani syarifani tafidu fihima min Allah Ta'ala al-amdad al-mutajjihina ilaihi min al-'ibad. Jadilah kalian dari kamu orang yang penuh dengan memperhatikan untuk meramaikan daripada waktu setelah sholat subuh sampai kapan? Ila turu' sampai terbitnya matahari. Mari sampaikan bahasanya waktu untuk jalur rezeki termasuk mendatangkan daripada rezeki itu meramaikan waktu setelah sholat subuh. Jadi setelah subuh baca wirid, berdoa, mengisi waktunya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan baca sholawat, baca Quran dan lain sebagainya. Yang mana intinya adalah setelah sholat subuh kita isi waktu kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ba'da al-'asri ila al-ghurub, dan juga waktu-waktu setelah asar. Ba'da al-'asri sampai kapan? Sampai maghrib. Itu juga waktu yang mustajabah, waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hadani waqtani syarifani. Waktu kedua waktu tersebut itu ba'da subuh dan ba'da asar adalah waktu yang mulia, waktu yang baik untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita lalai, ya kan? Anak diajari bangunkannya itu dari kecil, mestinya bangunnya itu jangan bangunkan untuk kegiatan yang lain. Kadang-kadang ayo bangun kerja. Bangun kerja. Membangunkannya jangan untuk yang lain. Jadi pertama adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah mahdhah, sholat misalkan. Bangunkan subuhnya, ayo nak bangun subuh, sholat subuh. Ayo nak bangun sholat, ayo dik, ayo. Itu membangunkannya bangun untuk sholat, ya kan? Terkadang ayo bangun sekolah. Dan sekolahnya itu yang didahulukan, padahal pagi itu mestinya bangun sholat subuh, minimal sholat subuh. Kalau belum bisa qobliyah subuh. Rata-rata begitu. Tanya sekolah. Jadi patri di otaknya anak itu tidak ingat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kadang-kadang kesalahan orang tuanya. Ayo bangun, sholat. Sholatnya dulu yang diutamakan. Contoh, jadi orang tua kadang-kadang tidak menanamkan akidah di hatinya, tidak menanamkan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anaknya sudah bangun tuh ingat bangun, sudah mandi, kemudian berangkat sekolah. Ini orang tua yang mohon maaf mulai sekarang harus dirubah. Jadi jangan sampai membangunkan anak itu untuk sekolah. Pertama, sekolah itu juga bagus, tapi pertama adalah diingatkan untuk sholatnya yang dahulu. Ayo sholat. Jadi sudah terpasti bangun itu untuk apa? Pertama adalah untuk sholat dulu, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada nyanyian kan? Apa? Bangun tidur terus mandian, tidak lupa menggosok gigi, habis mandi kutolong membersihkan tempat tidurku, terus bangun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi biar putih. Terus habis mandi ku tolong ibu masak di dapur ya. Terus
membersihkan tempat tidurku. Jadi nilai ibadahnya belum, tidak ada. Jadi anak yang terpati itu bangun tidur terus langsung mandi, bagus itu. Tapi mana sholat subuhnya mana? Perintah atau sholat subuhnya mana? Tidak ada. Habis Pak, kalau kemudian bersihkan tempat itu terus kemudian pakai seragam berangkat sekolah. Padahal kita ini keluarga muslim, bagi orang muslim yang gitu. Ditambah mestinya sholat dulu, subuhnya itu diperhatikan. Habis mandi tolong ibu bersihkan tempat tidur, selesai kan? Habis bersihkan tempat tidur apa? Apa? Nyapu ya? Nyapu, cuci piring sebagainya. Udah, dari sholatnya nilai agamanya tidak dimasukkan, hingga lahirlah anak-anak yang kadang kurang ajar, kadang apa? Perintahnya Allah itu diabaikan. Kalau karena itu ini adalah tarbiyah. Jadi kan kita biasanya mulai sekarang dirubah cara memerintahkan, cara melakukan, ingatkan untuk sholat. Habis mandi untuk sholat. Nyanyian seperti itu, Pak. Nyanyian just segera nyanyian, tapi kita harus pandai-pandai untuk menyelipkannya. Kadang-kadang nyanyian anak-anak itu nyanyian anak yang tidak mendidik, ya kan? Di sekolah kadang-kadang diajarkan burung kakak tua hingga di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2, kasihan delo. Nah ini tek dong, olala tidur. Ya Allah. Ini aslinya ini jangan diterapkan di sekolah-sekolah. Ini nilai agamanya tidak ada. Justru ini jadikan anak kurang ajar. Sekolah bayar mahal, cuma mendapatkan nyanyian burung kakak tuh kakak muda juga ada. Burung kakak muda. Jadi, ini bayarnya jutaan, sekolah dapatnya burung kakak tua. Ini namanya burung jalak, burung jambul, burung pekutut banyak. Itu nyanyian untuk apa? Mendidik anak-anak menjadi kurang ajar pada neneknya. Burung kakak tua hingga di jendela, nenek sudah tua, kurang ajar. Giginya tinggal 2 sampai gini-gini, berlari-lari. Oh ini cucu semprol ya kan? Putu diwalu ya, putu kurang ajar. Nenek yang gue putuku pinter ya Allah, sekolahkan ya Allah. Nenek pada ya nah, dinyanyi nang ngono. Buyang gurune pada sableng. Ya kan? Murid kan gendeng jadi wiro sableng. Waliyadzubillah. Ini masih ada sekolah-sekolah itu. Ini tidak ada nilai agama sama sekali, tidak ada nilai akhlaknya, tidak ada. Maka jangan heran kalau lahirlah anak-anak yang berani sama orang tua, sama nenek, sama kakeknya. Dari sekolahnya sudah diajarkan seperti itu. Ini dari diambil waktu kecil sudah tidak senang. Ini kurang ajar. Jadi kan apa pendidikan apa? Dari sekolah dan bayar mahal, cuma diajarkan burung kakak tua. Nanti apa lagi? Banyak yang tidak pas banyak sekali. Jadi akhlaknya itu tidak ada, sudah dari kecil. Dari mulai sekarang ada PAUD, ada Pak Sokolah, PAUD. Ada PAUD, ada Pak Solihin, Pak Sokolah. Ya, ada pendidikan dari mulai dini diajarkan juga. Ada kalau balonku ada 5 itu sudah balonku ada 5 dari dulu 5 tidak bisa meningkat. Balonku ada 5 rupa-rupa. Terus
merah muda, terus meletus balon hijau dor. Tadi tidak ada bang warna hijau tidak? Ada. Balonku ada 5. Rupa warnanya hijau kuning. Oh hijau, ada hijau. Ya misalnya hijau meledos, ya kan? Dari dulu sampai sekarang sing meledos apa? Hijau tak wi, lihatnya meledos. Kamu jangan, makanya kalau kamu beli balon jangan warna hijau, pasti akan meledos. Ya misalnya kamu aja dari beli. Terus itu tujuannya mungkin ya matematikal itu maksud kalau ini masuk nilai hitung-hitungan, masih ada manfaatnya, tidak ada yang tersindir, tidak ada yang kurang ajar. Cuma tadi kasihan warna hijau itu musim meledos, karena ada payu dalam ya. Pak beli balon warnanya apa? Warnanya merah hijau, tidak mau Pak, nanti meledos ya. Kalau kok bisa? Dia itu nyanyinya meledos balon hijau. Nah, oleh karena itu anak dari ini diajarkan dengan yang baik, bapaknya baik, yang soleh, ibunya soleha, masya Allah. Anaknya belum tentu soleh atau soleha, apalagi dari kecil sudah tidak diajarkan sholat, tidak mendekat pada Allah, tidak dikenalkan dengan Allah. Ada lagi dirubah itu nyanyi. Allah Tuhanku apa itu? Muhammad Nabiku. Ini ajib. Lihat kebunku diganti Allah Tuhanku Muhammad Nabiku. Terus Islam agamaku. Terus nah ini ajib, bagus. Masya Allah, ini penanaman nilai-nilai akidah Islam, dikenalkan anak itu kepada Allah, dibangunkan dari kecil. Misalkan bangun diingat tidak sholat, bangun enak bangun sholat. Misalkan dia sholatnya 1 rakaat atau sekedar gini berdiri aja kemudian langsung nyusuk misalkan, tidak apa-apa. Yang misalkan belum bisa sholat, yang penting bangun pertama itu diingatkan untuk sholat. Sholat belum bisa sholat, ya tidak masalah kecil, tapi di telinganya sudah dipakai. Biasanya kalau subuh itu kita harus subuh, jangan sampai tidak diingatkan mandi langsung apa? Langsung pakai baju seragam terus berangkat sekolah. Sholat subuhnya mana? Nah kadang-kadang juga mohon maaf ini Bapak Ibu semuanya yang ikutlah di sini ya, putra putrinya mohon diingatkan yang sudah balik itu. Sekolah sekarang sampai full day. Nah full day banyak putra putri yang nongkrong di pinggir jalan terus nongkrong itu. Sholatnya kapan? Waktu Jumat juga tidak Jumatan. Yang anak putri juga kadang-kadang alasannya adalah uzur head ya, head tolong saksi gitu. Head apa namanya itu? Itu dol namanya itu. Head 3 bulan, head 5 bulan itu sudah cek dol, terus leg drag atau juga leg drag, terus tidak terkontrol ya, tidak terbentuk. Tapi peratanya itu, kenapa kalau head Ustaz? Loh, ente head, saya kemarin tanya ente head, sekarang berapa hari? Oh head. Iya Ustaz, saya 3 bulan. Oh, tapi leg drag dol ya, loss namanya. Wah, tidak terbentuk. Itu alasan saja. Di sekolah-sekolah rata-rata gitu, anak putri biasanya diskusi kalau diajak sholat alasannya khair. Nah, akhirnya ustadznya pinter hitung sudah ini. Apa gimana? Khair ada. Nah, sholat. Terus lagi khatat. Sampai berapa bulan? Berapa hari? 15 hari. Nah, 15 hari 2 minggu lebih 1 hari tanya lagi, kenapa kamu tidak sholat? Khair Ustaz. Waduh, kenapa lagi? Ya wes, itu masuk istiqamah. Dihitung-hitung itu rasanya kenapa ente Ustaz sampai bosan tanya itu?
Kenapa ustazahnya harusnya itu? Kenapa kamu tidak sholat? Saya kata Ustaz, sudah berapa bulan? 3 bulan Ustaz. 3 bulan. Ngono ya ono. Siswi yang model-model itu ada. Kenapa? Karena malas melakukan ibadah sholat. Anak putra ada juga. Kenapa kamu tidak sholat? Saya pakainya kotor Ustaz. Kotor. Nah kamu berarti kalau kotor kenapa? Najis. Kok bisa najis? Berarti kamu kalau kencing kopetnya. Nah ini anak putra gitu. Alasannya pakai najis. Kemudian kenapa kamu udah Jumatan kenapa? Enggak ada apa tuh. Head. Laki-laki head. Karena head. Alasan head. Wais. Nah, oke. Jadi kewajiban kita bersama bahwasanya mendidik anak itu memang berat. Termasuk anak-anak santri juga banyak yang alasan. Makanya kalau ada santri yang udah banyak itu bingung. Wah kasih tanda merah. Kalau banat anak putri alasan wah bocok terus kayak kudung merah. Yang kat mana? Yang mundur mana? Kasih peta set. Berarti kelompok-kelompok merah semuanya. Mana yang lain? Oh ini kelompok putih semuanya. Dihitung di absen berapa hari kan? Siti, Mariati, Simiatun, Solihatun mana? Markona mana? Bos Jamila yang khasat kemana-mana. Dihitung berapa hari? Lebih dari 15 hari berarti masuk istiqamah. Ada alasan untuk sholat. Gimana cara Ustaz? Itu keluar Ustaz gimana keluar? Caranya kalau istiqamah itu alat mau apa farjinya itu dibersihkan. Bersihkan dulu, bersihkan, bersih. Karena apa ini nggak usah ngayal mana-mana. Untuk cara bersihkan di mana Ustaz terjun? Rasanya dibersihkan, ambil bersihkan kamar mandi, ya. Kemudian apa? Pakai kapas atau pakai apa? Biasanya pakai apa? Kapas atau apa? Pakai kain putih atau kapas. Udah, masih keluar wis. Namanya istiqadah. Kan istiqadah kan ngalir terus tuh. Yang dibersihkan, yang bersih langsung disumbat pakai kapas, pakai tisu kandel kabeh kok. Pakai tisu tisu biasa. Kalau tisu basah tisu basah sama juga tambah basah. Masya Allah. Pakai tisu lengket kabeh loh, baru hilang semuanya. Waduh. Baik, walhasil pakai sesuatu yang sekiranya bisa menyesep dan tidak melengket. Melengket itu lu nanti ya. Kemudian terus sholat sendiri apa cepet sholatnya ya masih baca takbiratul Allahu Akbar terus baca Fatihah terus kemudian apa langsung rukuk sudah aja rukuk baca misalkan sekedar tumainah saja. Kemudian terus ideal yang sudah tumainah langsung terus sujud itu juga terus sekedar Nina, tidak usah baca doa panjang Subhanallah al-azim, Subhanallah al-azim, tidak usah panjang. Kemudian terus bangun dan terusnya. Itu cara sholatnya orang istiqamah, tidak ada alasan tidak sholat. Nah, terus sekali lagi, wa ba'da asri ila ghurub fadani waqtani syarifani tafidu fihima min Allah Ta'ala al-amdad, yang mana kamu akan mendapatkan curahan. Tafidu, kamu akan mendapatkan curahan fihima dalam waktu syarifani, waktu syarifani itu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amdad itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Zina ilahi min al-ibad.
Wa fi marati ma ba'da sholat subuh. Mana? Wa fi marati ma ba'da sholat subuh khasiyatun qawiyatun bijal berazaki al apa itu? Jasmania ya. Wa fi marati ma ba'da asyi khasiyatun qawiyatun rijal bil arzaki al qalbiyah. Wa fi marati ma ba'da sholat subuh lan kudu mendalam ngerameake waktu waktu ba'da sholat subuh kita bisa sholat subuh setelah sholat subuh khasiyatun tawi ana kekhususan qawiyatun yang kuat rijal bil arzaki ing dalam narik biro-biro rezeki jasmani kang basa jasmani yang rezeki yang berjasmani diberikan oleh Allah SWT zahir batinnya diberikan apa rezeki berupa rezeki yang lainnya karena orang menganggap rezeki itu senantiasa identik dengan uang padahal tidak harus berupa uang. Kesehatan lebih mahal daripada uang. Berapapun uangnya kalau tidak sehat maka pasti akan habis. Halo, masih nyambung? Kita tahu. Jadi jangan terpatri di dalam hati kita, pikiran kita bahwasanya rezeki itu berupa uang. Kenapa? Karena rezeki kesehatan itu lebih utama daripada uang. Sehat dohir batinnya itu lebih utama. Kita lihat banyak para selebritis itu ya. Selebritis atau seleb butuh ya, selebritis. Nanti seleb butuh. Seleb butuh. Banyak selebritis atau seleb apa namanya itu, mohon maaf ya apa. Yang mereka ketika sehatnya, masya Allah terkenal, diundang kemana-mana sekali konser berapa juta? 200 juta satu lagu berapa juta? 4 lagu sekian juta sampai sekali konser 200 juta, 250 juta, 500 ada yang 1 miliar, masya Allah. Ini duit kabeh ya. Tetapi ketika dia sakit dikasih sakit oleh Allah SWT 1 bulan 2 bulan habis loh. Nah ini di Indonesia juga banyak. Tapi paling tidak seneng kalau ada artis ketika dia sehat mau dapat uang banyak, kemudian nantinya sudah sakit, sudah kere akhirnya minta donasi untuk berobat. Kemarin kamu kemana? Uangnya kemana? Kenapa kamu kemarin tuh kamu lepas kontrol, ya kan? Kadang-kadang juga apa? Tidak ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ingat yang memberi rezeki. Ketika sehat, masya Allah. Begitu kena sakit, uangnya habis kere dan anehnya minta donasi. Naudzubillah min dari wa opo naldo siat maksiat tok. Ya, itu begitu. Itu banyak di Indonesia juga ada. Diobatkan ke Singapura sampai kemana-mana, ke luar negeri, akhirnya ya wis habis semuanya udes. Dilalahi kena apa? Ada yang kena kanker apa? Kanker serviks, kanker kelamin, ada yang kena kanker apa? Sehingga uangnya habis. Naudzubillah min. Ketika kaya lupa dengan Allah, ketika sakit baru tahu, baru ingat ya. Ketika kaya lupa dengan yang miskin, ketika dimiskinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala baru tahu rasa. Sehingga mau berubah saja tidak ada biaya. Naudzubillah min. Berarti mana nilai rezeki yang dianggap yang berupa uang itu kemana? Habis semuanya. Untuk apa? Untuk berubah. Sementara orang yang sederhana, hidupnya
sederhana, rumah sederhana, hidupnya rukun bahagia dengan anak, suami dan istrinya, rumahnya sederhana, mungkin terbuat dari apa? Dari gedek bambu, ya kan? Tapi hidupnya sederhana, tak bahagia, senantiasa ingat sama Sang Pencipta. Ini lebih bahagia dunia akhiratnya daripada kaya raya akhirnya dimiskinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kaya sombong, tadinya waktu kere melas, kasihan, begitu kaya dah jadi sombong. Jadi waktu setelah subuh itu waktu khosoh yang kuat untuk apa? Untuk menarik rezeki, mencari rezeki, menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak apa-apa bekerja, tapi orang-orang dulu tuh ya dengan sekarang memang berbeda. Orang dulu tuh, Abi melihat orang dulu tuh kelihatannya kok nyaman, anteng, tentrem, masya Allah, bertani ya, hasil taninya kemudian apa bisa untuk ibadah haji, bangun rumah sebagainya, itu dari hasil pertaniannya. Kemudian ketenangan dalam keluarga, anak-anaknya jana yang soleh dan solehah, bahagia semuanya. Itu orang dulu. Kenapa? Karena rezekinya dari rezeki yang halal. Beda orang sekarang, banyak orang kaya, masya Allah, rumahnya bertingkat, ya, lantainya lantai 4, mobilnya berjejer, putih mengkilat, istrinya tidak satu, sudah 4, masya Allah. Tapi dia untuk ibadah tidak sempat, dasar keparat. Ini tidak barokah. Banyak orang yang jadi koruptor, masya Allah, merajalela di mana-mana. Kita lihat Indonesia itu identik wafan, mohon maaf nih ya. Mau jadi pegawai, jadi menteri, jadi DPR, apa? Jadi pegawai rata-rata korupsi. Kenapa? Karena karena ketika mau calon itu sudah menghabiskan uang banyak, sehingga ketika sudah menjadi pejabat akhirnya menjerat rakyat. Dasar pengkhianat, laknat ya Allah. Hidupnya tidak bahagia, akhir-akhirnya dikasih baju oranye, ya, digiring kasih baju oranye. Maka cari rezeki yang halal, insya Allah menjadikan keterangan hati dalam hatinya. Dan insya Allah kalau rezeki yang halal itu insya Allah ingat sama yang beri rezeki. Tapi sudah rezekinya tidak halal, hasil korupsi, mesti lari kemana? Larinya buat boya-boya, habis. Kadang-kadang diganjar Allah SWT, diberikan sakit sehingga uangnya habis. Allah ketika mau menguji hambanya, Allah ketika mau mencabut nikmat yang telah diberikan kepada hambanya dengan mudah sekali, sudah dikasih sakit langsung habis. Bersa ke Singapura, ke Belanda, ke Korea, macam-macam. Wa bi imarati ma badrasi khasyatun qawiyatun lisal barzak al-qalbiyah. Jadi kalau sifatnya ada rezeki yang untuk kenikmatan, ketenangan dalam hati, yaitu setelah asar. Tapi kalau untuk jasmani itu setelah subuh. Kemudian apa? Fakadzalika jarrabahu arbabul basair minal arifina al-akabir. Itu semua kadzalika kalau mengkono apa? Mengkono imarah pada sholat subuhi, imarah pada sholat asri. Gitu ya. Jarrabahu wis nyacak atau membuktikan hu ing mak sapa arbabul basair wong kang duweni
hati itu orang ini pendengar hati, orang yang punya mata batin, hatinya bersih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu siapa? Minal arifina, daripada orang-orang yang ma'rifat pada Allah Subhanahu wa taala, al-akabir, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Al-arifina al-akabir, jadi para orang-orang besar apa? Al-arifillah, itu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi para wali Allah senantiasa menggunakan waktunya, termasuk waktu mustajabah, waktu setelah subuh, kemudian juga waktu pada sholat asar. Selebihnya untuk berikas diri, untuk bekerja. Wabil hadisi, innal ladzina yaqudu fi musallahu yadhkurullaha ba'da salatis subhi asra'u fi tahsil rizqi minal ladzi yadribu fil afaq. Ani yusafiru fiha litolabil arzaq. Wa bil hadis dan kutub hadis, dalam sebuah hadis, innal ladzina sumunya orang wong saat mana wong yakutukan lungguh sapa alladzi utawa fi musolau ing dalam musolane alladzi yadhkuru hale dzikir sapa alladzi Allah itu insyaallah ba'da subuhi ing dalam sawise subuh iku asal cepet fitasili rezeki yang dalam orang yang ngasilake rezeki. Jadi orang yang duduk di tempat sholatnya, yang mana dia berzikir pada Allah ba'da sholat subuh, setelah sholat subuh, itu lebih cepat daripada itu lebih cepat dalam menghasilkan rezeki, mendapatkan rezeki. Minal ladzi yadribu fil afaq, minal daripada wong tinimbang wong yadribu kang lumaku sapa wong utawa lunga sapa wong fil afaqi ing dalam boro penjuru dunia. Apa menjajah, apa perjajahan di mana jadi akni nabi sapa ingsun yusafiru lunga sapa wong pihak ing dalam apa litolabil arzaki rono golek piro-piro rezeki. Jadi orang yang duduk setelah sholat subuh di musolanya, di tempat sholatnya, itu lebih cepat dalam menghasilkan rezeki daripada orang yang kemudian dia pergi muter-muter cari rezeki kemana-mana, atau dia tidak sholat kemudian terus pergi. Kan ada itu, ya kan, dagang. Berangkatnya kapan? Berangkatnya sebelum subuh. Kalau kamu tahu, jam 12 itu sudah ada orang yang berangkat berdagang. Jam 3 sudah nongkrong, sudah mendasarkan dagangnya di pasar. Bagus ya itu? Bagus. Tapi kalau tidak sholat, mana keberkahannya? Tidak akan berkah. Betul? Jadi boleh kita mencari rezeki sampai muter-muter kemana pegang singa, silahkan. Tetapi jangan lupa sholatnya. Bahkan dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, orang yang duduk di depan musholanya, dia dalam keadaan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala setelah sholat subuh, itu lebih cepat dalam menghasilkan rezeki daripada orang yang tadi sebelum sudah pergi mungkin kemana, bisnis kemana itu, tapi tidak sholat dia. Mana yang akan dapat rezeki di mata Allah adalah yang duduk di tempat sholatnya senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencari rezeki, bekerja itu hukumnya wajib, ya kan Pak? Wajib.
Tetapi sholat juga lebih. Artinya apa? Sama-sama wajibnya. Sholat fardu ain menjadi juga fardu. Artinya apa? Jangan sampai melupakan ibadah, itu sholat. Nanti alasan gini, Ustaz, mencari rezeki juga ibadah kan? Iya ibadah, tapi sholatmu jangan sampai lo lupa. Itu tidak sholat tapi kaya raya, Ustaz. Iya kaya raya tapi tidak berkah. Uangnya bisa habis untuk apa tadi? Berobat. Ketika Allah SWT mencabut nikmatan dari dia, gampang sekali. Uangnya, hartanya, rumah yang bertingkat, mobil yang 4, istrinya juga 4, cantik-cantik memikatnya, tapi tidak sholat, akhirnya jadi kayak apa? Singkat, tidak sholat. Alhamdulillah. Nah itu keberkahan tidak ada. Itu orang kafir saat tidak sholat, orang bukan muslim tidak sholat, tapi kaya kan gitu. Kadang-kadang orang muslim ada yang mengiri kepada orang kafir, itu tidak sholat, agamanya tidak jelas, sholatnya apalagi sholat, agamanya tidak jelas. Itu orang kaya. Ya, orang muslim jangan iri seperti itu. Mereka kaya itu di dunia. Mereka kaya itu di dunia. Jadi ad-dunya jannatul kafir wasidnul mukmin. Jadi dunia itu surganya orang kafir. Kalau ada orang kafir kok tidak kaya, kasihan deh lo, ya. Kenapa? Wes dia kafir, surga yang dunia, tapi dia tidak dapat surga. Waliyadu, naudzubillah min dzalik. Jannatul kafir wasidnul mukmin. Jadi surga itu dan dunia itu penjaranya wong mukmin, tapi orang mukmin boleh kaya enggak? Orang mukmin boleh kaya kan? Boleh kaya. Ini kita ini orang mukmin itu, orang muslim, orang mukmin itu di dunia ini berarti menempati penjara. Tapi penjara kita bisa kemana-mana ya, mau pergi ke mana aja bisa, mau kaya juga bisa, semua padahal termasuk hidup di dalam penjara. Tapi mereka orang kafir, wis nak dunyane intoleran sepiro, ada juga yang dia kafir tapi di dunia tidak kaya. Maka orang mukmin kalau lihat orang kafir itu kaya, jangan iri karena mereka penjaranya seperti yang kita lihat tuh, kenikmatannya seberapa. Tapi orang mukmin hidupnya di dunia bahagia, bisa kaya raya, mati masuk surga. Minallah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi ini tetap bermanfaat bagi kita semuanya. Setelah kita jaga sholat kita, ibadah kita, cari waktu-waktu yang berjabat. Bagi para peserta live di sana, saya doakan mudah-mudahan yang lagi sumpah diganti Allah SWT menjadi bahagia, yang lagi punya hutang diberikan kemudahan dalam melunasi hutangnya, yang belum punya keturunan kami doakan mudah-mudahan dapatkan keturunan, yang belum nikah mudah-mudahan dapatkan jodoh yang soleh dan solehah, yang anaknya lagi ujian ataupun yang lainnya mudah-mudahan jadi putra yang soleh dan solehah. Minallah, diberikan kesehatan, doa batinah, diberi kemudahan, keselamatan dunia akhirat. Amin. Sekian demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.